Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas PGSD 2C Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Sofa Siti Marwah MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kesulitan perkembangan pada peserta didik di sekolah dasar. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Masa sekolah dasar adalah periode penting dalam perkembangan anak. Pada fase ini, anak mengalami pertumbuhan yang pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Perkembangan yang baik di masa ini menjadi dasar untuk keberhasilan pendidikan selanjutnya dan pembentukan karakter. Namun, tidak semua anak berkembang sesuai tahap usianya. Ada yang mengalami kesulitan atau hambatan perkembangan, seperti kesulitan memahami pelajaran, gangguan dalam berinteraksi sosial, masalah mengendalikan emosi, dan ini jika tidak dikenali dan ditangani sejak dini, kesulitan ini bisa menjadi masalah yang lebih besar baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial anak. Penelitian menunjukkan bahwa guru dan orang tua memiliki peran penting untuk mendeteksi dan menangani kesulitan perkembangan anak secara bersama-sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang bentuk kesulitan, penyebab, dan cara menanganinya sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua anak. Kesulitan perkembangan pada siswa sekolah dasar adalah hambatan anak dalam mencapai tahap perkembangan yang sesuai usianya, baik dalam berpikir, bersosialisasi, maupun mengelola emosi. Menurut Sandrock 2011, anak SD harusnya mulai bisa berpikir logis, punya hubungan sosial yang baik, dan mampu mengendalikan diri. Jika mereka belum mencapai hal tersebut, maka termasuk kesulitan perkembangan. Kesulitan perkembangan pada siswa sekolah dasar adalah hambatan anak dalam mencapai tahap perkembangan yang sesuai usianya, baik dalam berpikir, bersosialisasi, maupun mengelola emosi. Selanjutnya adalah macam-macam kesulitan perkembangan pada anak sekolah dasar. Kesulitan perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu kesulitan perkembangan kognitif seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang kedua adalah kesulitan perkembangan sosial, dan yang ketiga adalah kesulitan perkembangan emosional. Ketiga jenis kesulitan ini penting dikenali guru untuk membantu anak berkembang sesuai dengan tahap usianya. Kesulitan perkembangan kognitif yang pertama adalah disleksia. Disleksia adalah kesulitan membaca yang terjadi karena adanya gangguan atau perubahan cara kerja otak kiri dalam memproses bacaan. Pada anak usia sekolah dasar, tanda-tanda disleksia antara lain sulit membaca dan mengeja, sering tertukar huruf atau angka, menulis dengan lambat, kesulitan berkonsentrasi, serta susah membedakan mana yang kanan atau kiri. Nah, untuk menangani anak disleksia, guru dan orang tua perlu mendampingi mereka secara intensif saat belajar, menggunakan media belajar yang menarik seperti plastisin atau pasir sintetik, serta memberikan contoh tokoh terkenal yang juga pernah mengalami disleksia tetapi tetap sukses. Dan yang terpenting adalah menggunakan pendekatan multisensori agar mereka dapat melibatkan beberapa indera sekaligus untuk meningkatkan konsentrasi dan pemahaman mereka. Yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia yaitu kesulitan menulis yang ditandai dengan sulitnya anak mengungkapkan pikirannya melalui tulisan. Anak dengan disgrafia biasanya menunjukkan beberapa ciri, seperti bentuk huruf yang tidak konsisten, mencampur huruf besar dan kecil, ukuran huruf tidak proporsional, dan kesulitan memegang pensil dengan cara yang benar. Cara membantu mereka antara lain dengan latihan motorik halus, seperti meremas dan finger painting. Setelah itu, anak diajarkan untuk menciplak huruf, menebalkan titik-titik huruf, hingga akhirnya menulis bersambung. Selain itu, gunakan media belajar yang bervariasi dan menyenangkan, seperti latihan menulis di papan tulis. Dan kesulitan perkembangan kognitif yang ketiga adalah diskalkulia atau kesulitan dalam menghitung. Anak dengan diskalkulia biasanya mengalami kesulitan memahami posisi atau urutan angka,
memiliki persepsi visual yang abnormal sehingga sulit untuk mengenali simbol matematika, dan mengalami gangguan dalam menghubungkan antara penglihatan dengan gerakan motorik saat belajar matematika. Untuk membantu anak dengan diskalkulia, guru dan orang tua dapat memberikan contoh konkret terlebih dahulu sebelum konsep abstrak. Memvisualisasikan konsep matematika dengan benda-benda sehari-hari, serta mengajak anak belajar sambil bermain agar proses belajarnya lebih menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Pembahasan selanjutnya adalah kesulitan perkembangan sosial. Dalam proses tumbuh kembang anak, kemampuan bersosialisasi memegang peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua anak dapat berkembang optimal dalam aspek sosialnya, sehingga mereka mengalami kesulitan perkembangan sosial yang perlu mendapat perhatian khusus. Kesulitan perkembangan sosial ditandai oleh rendahnya kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak dengan kesulitan sosial sering menunjukkan perilaku isolatif, seperti lebih suka menyendiri atau ditolak oleh kelompok teman sebayanya. Selain itu, juga ada anak yang menunjukkan perilaku agresif, seperti memukul teman atau merusak barang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini perlu penanganan dengan melatih keterampilan sosial secara bertahap, melalui bimbingan guru dan dukungan orang tua, serta memberikan contoh perilaku sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan perkembangan emosional, yaitu keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengendalikan emosinya, seperti rasa marah, sedih, atau frustasi. Anak yang mengalami kesulitan ini biasanya menunjukkan reaksi berlebihan, seperti mudah marah, menangis terus-menerus, bersikap agresif, atau justru menarik diri dari orang lain. Hal ini sering terjadi karena mereka belum mampu mengekspresikan perasaan dengan tepat dan kurang memahami emosi yang sedang dirasakan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk membantu anak mengenal, memahami, dan menyalurkan emosinya dengan cara yang positif. Sebagai guru, penting untuk memiliki strategi yang tepat dalam menangani anak-anak dengan kesulitan belajar dan perkembangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kesulitan belajar atau perkembangan yang dialami setiap anak. Setelah itu, guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang variatif seperti permainan, media visual, atau metode fonetik agar anak lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, guru juga perlu melakukan pendekatan individual sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak, karena setiap anak memiliki cara belajar berbeda. Yang tidak kalah penting, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar dengan baik. Kesimpulannya adalah kesulitan perkembangan pada anak sekolah dasar bisa terjadi di aspek kognitif seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, juga di aspek sosial dan emosional. Penyebabnya bisa karena faktor biologis dan lingkungan. Guru memiliki peran penting untuk mendeteksi sejak dini, memberikan pembelajaran yang sesuai, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Demikian pembahasan tentang kesulitan perkembangan pada peserta didik di sekolah dasar. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam mendukung perkembangan anak secara lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.